Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini murid-muridnya boleh dipakai dulu jas labnya biar rapi, biar bagus. Lihat tuh, jadi kita kalau misalnya udah pakai jas lab gini biasanya kita mau ngapain? Praktikum. Oke, praktikum ya. Ada yang tahu hari ini mau ngapain praktikumnya? Ngamatin sel. Karena ada mikroskop. Karena ada mikroskop. Udah pernah lihat sebelumnya mikroskop? Sudah. Oke. Nah, di sini gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kalau pada sehat. Bahagia hari ini atau sedih? Bahagia. Bahagia. Alhamdulillah ya kalau pada bahagia. Nah, sebelum kita belajar, KBK kan kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh untuk Atia memimpin doa? Baik, sebelum memulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama berdoa dalam hati dimulai. Amin. Oke, terima kasih Siti Atia. Nah, sekarang kalian berarti karena udah bahagia berarti udah siap dong belajar? Sudah. Oke, bagus. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau presensi terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan Ibu bilang Afra, kamu jawab hadir terus sebutin benda kecil apa yang pernah kamu lihat. Misalnya semut atau apapun, makanan boleh, terus hewan boleh, itu bebas. Anju Kirana boleh duduk di atas sini sama Rahma. Silakan. Oke, nah mulai ya dari apa? Tadi ya. Apa? Kutu. Terus Atia? Plankton Ibu. Plankton. Oke, terus Aprila? Semut Ibu. Semut. Oke, ini boleh sama, tapi ya jangan semuanya sama. Hilmi, apa yang pernah kamu lihat benda kecil? Debu-debu batu-batu kecil-kecil gitu. Oh, benda kecil. Oke, Rahma? Ulat. Ular. Oke. Ada stiker anak? Upil. Nah, kalian pas lihat benda itu pakai alat bantu atau pakai mata aja? Ada yang pakai alat bantu? Atia pakai alat bantu. Pakai alat bantu apa waktu itu? Mikroskop Ibu. Pakai mikroskop. Berarti Atia udah pernah lihat, udah pernah pakai cara pakai mikroskop, udah tahu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke praktikum, Ibu mau main tebak gambar dulu. Kalian harus bisa menebak nih. Kira-kira ini apa? Menjadi kata apa? Pipet, betul. Oke, ini pipet, pipi dan dompet. Oke, next. Ada yang tahu? Mikroskop. Oke, mikroskop. Ya, betul. Terus next. Nah, next. Debu yang banyak itu. Waduh. Oke, next. Ini apa? Kaca pembesar. Oke, betul. Kaca pembesar. Nah, ini menjadi clue hal-hal yang akan kalian temuin pada praktikum kali ini. Nah, sekarang Ibu ada gambar lagi. Menurut kalian, ini gambar apa? Apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar ini? Ukuran ada yang makhluk hidup yang berbeda-beda. Oke, ukuran makhluk hidup yang berbeda-beda. Ada lagi? Ukurannya bisa dilihat oleh mata. Oke, yang bisa dilihat oleh mata apa? Yang 100 sampai 1 meter. Iya. Oke, kalau yang nggak bisa dilihat? 0,1 nanometer sampai 100 nanometer. Oke, itu apa aja? Yang 2,1 bakteri, Atom. atom ya, protein, sel, Oke, hewan. bakteriahan. Oke, berarti ini benar ya yang bisa kita lihat di sini bahwa ukuran makhluk hidup itu berbeda-beda. Terus di sini sel itu berukuran sangat kecil sampai nggak bisa dilihat oleh mata. Nah, oke. Nah, selanjutnya Ibu ada 2 gambar lagi. Menurut kalian ini gambar apa? Kaca pembesar. Oke, ini zoom kamera. Ya, Kaca pembesar. Itu gunanya untuk apa mereka berdua? Kalau yang kanan benda yang kecil, Oke. kalau yang kamera benda yang jauh. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang ukuran sel yang tadi udah tahu kan ukuran sel hewan, sel tumbuhan itu ada di mana?
dua teknologi ini apakah bisa menurut kalian? Kayaknya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sel itu ukurannya kecil banget, khusus yang tadi ada di skala itu, dan itu berbeda dengan yang ada di situ. Oke. Nah, sekarang kita akan buktiin jawaban dari teman-teman nih. Apakah benar kalau misalnya sel itu nggak bisa diamatin pakai alat bantu kaca pulsa sama zoom? Jadi kita pada praktik ini bakal memahami bagaimana cara mengamati sel, kemudian gimana sih bentuk struktur sel itu. Minggu lalu kan kita udah belajar tentang struktur sel, tapi kan hanya luarannya saja ya dari gambar. Nah sekarang kita coba langsung. Nah sekarang di sini kita akan mengamati sel ragi. Oke. Wow. Nah ragi itu biasanya digunain buat apa? Ada yang Buat buat bikin donat. bikin donat, Bikin terus roti. bikin roti. Nah itu kira-kira ngapain tuh si ragi? Berkembang. Bisa. Oke. Nah di sini ibu ada foto roti lagi dimasak. Ini dia bantet. Iya. Kira-kira tadi pakai ragi kan? Itu biar apa? Biar mengembang. Biar gambar ya benar. Oke, berarti ragi itu bisa bikin kembang roti. Itu dari mana? Kenapa ragi bisa bikin roti ngembang? Karena apa? Karena bakterinya bekerja, Bu. Bakteri. Ada lagi? Ada lagi? Ragi dari bakteri? Iya. Benar? Jamur. Jamur? Oke, dari mana? Dari jamur apa bakteri? Jamur. Jamur. Oke, jamur benar. Yakin? Oke, ya betul ya bahwa ragi itu dari jamur. Nah, benar atau salah sih kalau jamur itu termasuk sel prokaryotik? Kita udah belajar minggu lalu. Eukariot. Salah? Salah? Oke, ya jamur termasuk sel eukariotik. Jadi jawabannya tadi salah. Nah, kalian menurut kalian benar atau salah kalau jamur itu ada yang mikroskopis, ada yang makroskopis? Benar. Oke, berarti udah tahu ya mikroskopis dan makroskopis? Sudah. Oke, sudah tahu. Nah, sekarang kita lanjut ke praktikumnya. Di sini, ibu akan membagi 3 kelompok karena kita ada 3 pengamatan berbeda. Yang pertama ada Yogi sama Aprila, kemudian ada Rahma dan Atia, lalu ada Risa Kirana dan Atta. Oke, boleh dilihat dulu APD-nya. Nah, sebelum kita mulai praktikum, ibu mau kalian sebutin dulu dong rumusan masalah dan jawaban sementara atau hipotesis kalian mengenai praktikum yang akan kita lakukan. Satu aja. Oke, mungkin dari kelompok 1 Yogi boleh? Ini struktur dari sel ragi itu, terus kalau hipotesisnya pasti dalam sel ragi itu ada yang namanya inti sel, terus ada limbah sel. Oke, kalau dari kelompok Rahma? Memahami cara penggunaan mikroskop dalam pengamatan sel ragi. Oke, terus hipotesisnya kira-kira apa? Mikroskop dapat digunakan untuk mengamati sel ragi dan menggunakan komponen-komponen dan sampel yang baik. Oke, kalau dari kelompok 3? Membandingkan hasil pengamatan struktur sel ragi dengan 3 alat bantu berbeda, Ibu. Oke, hipotesisnya? Hipotesisnya pengamatan struktur sel ragi dapat dilihat menggunakan alat bantu dengan kejelasan yang berbeda. Oke. Nah, tadi ya dengan alat bantu berbeda. Jadi di sini kalian per kelompok akan mengamati sel ragi dengan alat bantu yang berbeda. Jadi kelompok 1 akan mengamati dengan mikroskop, Rahma akan mengamati dengan kaca pembesar, dan Arisa Kirana akan mengamati dengan kamera HP yang di zoom. Oke, paham? Oke, dari kelompok 1 dulu mungkin boleh maju untuk nyoba mikroskopnya. Oke. Nah, kelompok 2 dan 3 boleh perhatikan ya. Mau pakai itu boleh. Pakai dulu.
sebelum kita praktikum tuh biasanya alat bahan untuk menggunakan mikroskop ada yang tahu apa aja? Gelas, Preparat. Preparat. Untuk apa preparat? preparat, Oke, preparat sampelnya ya. iya, Preparat dan mikroskopnya. Oke, coba ini kelompok 2 sama 3 boleh perhatiin ya. Nah, jadi boleh dilihat juga dalam pekerjaan yang boleh dijelasin ke teman-temannya. Oke teman-teman, untuk penggunaan mikroskop yang pertama siapkan sampel ragi dengan campurin sama aquades. Jadi yang pertama ini ada fermentan atau raginya, terus kita campurkan dengan aquades sarisnya. Kemudian langkah yang kedua, aduk sampai merata menggunakan sendok. Nah, taruh di wadah, terus diaduk dengan menggunakan sendok. Boleh kalian langsung Boleh. dipraktekin. Ini dari ragi mulai dari awal. Taruh di mana sih? Ya, boleh. Aquadesnya ada Nggak ada. itu Terus tuang air ke dalam ragi. Ya, terus diaduk sampai merata. Kemudian kalau sudah merata, nanti ambil sampel yang ada di dalam wadah tersebut menggunakan pipet tetes dan letakkan di atas kaca preparat. Nah, sebelum itu yang harus kita perhatikan saat mengamati sel ragi. Jadi ragi itu bisa kita amati atau jamurnya itu masih hidup ketika busahnya itu ada di atas. Nih, kalau kalian misalnya mau maju yang itu nih, atau nggak, aku aja ke sana. Nah, ini di sini ada busanya. Oke. Ini belum ini. Ya. Ada busanya. Nah, kalau misalnya yang baru kita kocok itu nggak berbusa, belum berbusa. Jadi kita tunggu dulu beberapa menit untuk sampai berbusa. Nah, kalau sudah berbusa ini tandanya jamur di dalam raginya masih aktif. Tuh. Oke. Boleh yang kedua. Oke, selanjutnya kita ambil sampel di dalam ragi tersebut tadi menggunakan pipet tetes dan diletakkan di atas kaca preparat. Ya, setelah itu ditutup menggunakan cover glass sampai nggak ada gelembung yang tersisa. Kemudian letakkan di meja preparat. Oke, kalau sudah silakan ganti menggunakan kaca pembesaran yang ada di mikroskop. Oke, boleh. Nah, jangan lupa juga kalau mikroskop cahaya itu kan ada kacanya ya, Oh, iya. jadi untuk cahayanya. Nah, ini jangan lupa diatur. Kalau misalnya di dalam ruangan kan cahayanya minim ya, kita bisa pakai sensor dari ponsel, dari HP kalian. Nah, oke. Kelompok 2 dan 3 ada yang bingung mungkin tentang mikroskop yang dijelasin sama kelompok 1? kayak pembesarannya gimana nih? Gimana? Coba bisa nggak kelompok 1 dijelasin kira-kira? Kayak yang pertama di sini ada lensa okuler. Di sini ada pembesaran 10, 15 dan lain sebagainya, tapi di sini bukan 10. Ada lensa objektif, lensa objektif ini ada 3, ada yang berukuran 4, 10 sama 40. Nah, untuk yang sekarang digunakan masih pembesaran 10. Boleh coba disampaikan Oke, silakan. Langsung aja deh. Langsung aja. Terus Iya, kelihatan nggak? gimana? Ada bulat-bulatnya? Ada nih.
kalian bandingkan ya hasilnya. Ini yang mikroskop sudah terlihat. Tapi kecil banget. Oke, berapa besarnya? Ini makanya kenapa aku bikin Dibuka dulu coba. Kelihatan pakai kaca pembesar? Oke, udah lakuin pengamatannya per kelompok. Oke, sekarang di switch yang kelompok 2, kelompok 3 pakai kaca pembesar. Kelompok Rahma ke kelompok 1. Kelihatan? Iya. Oke, boleh lebih gantian pakai kamera ponsel sama Aquila. Iya, boleh pakai mikroskop sama apa? Gimana? Anissa, ada perbedaan? Apa yang berubah? Ada ibu. Ya. Itu kayak kamera ponsel sama resolusinya ibaratnya tidak terlalu bagus. Oke. Boleh kalau misalnya yang kelompok 2, ya kan kelompok 1 yang ini. Iya, tunggu. Rolling. Sabar. Oke, udah semua? Kelompok 1, kelompok Rahma udah? Sudah. Oke, boleh rolling lagi. Boleh kelompok Hilmi pakai kaca pembesar. Gimana Anissa? Ternyata Ada ibu kayak di sini. Sini. Ada ibu kayak bintil. yang 40. Wow. Oke, udah jelas semuanya berarti udah baik. Oke, kalau udah selesai pengamatannya boleh kembali ke tempat. Baik ibu. Oke ibu. Ya. Oke, nah sekarang kalian coba paparin hasil yang kalian dapat. Berarti udah tahu semua ya? Kira-kira gimana? Kalau dari kelompok 1 gimana? kayak tadi saat penggunaan mikroskop itu ada banyak maksudnya kelihatan sekali gitu, jadi kelihatan bentuknya kalau misalkan dari kaca pembesar ataupun kamera itu bentuk ataupun bagian titik-titik itu harus begitu terlihat kalau di kaca pembesar sama kamera. Terus kalau misalkan di mikroskop itu kayak ya misalnya itu kelihatan gitu terus deket-deket gitu sih. Oke, kalau menurut kelompok kaca pembesar lebih jelas mana kaca pembesar sama kamera HP? Kamera HP. Kamera HP. Kalau misalnya dari kelompok kamera HP, kaca pembesar. Kenapa? Kira-kira kalau beda nih? Gimana? Apa yang kira-kira bisa mempengaruhi perbedaan hasilnya? HP-nya perbesaran ibu. Oke, tapi kalau misalkan dibandingin dengan mikroskop, kira-kira lebih bagus mana? Mikroskop. Oke, berarti sekarang kalian udah paham kalau misalnya sel itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Berarti jawaban kalian tadi di awal bahwa sel itu nggak bisa diamati dengan zoom kamera ataupun kaca pembesar itu adalah benar dan hanya bisa diamati dengan mikroskop. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau misalkan kalian ngamatin kayak
kayak gini nih, kira-kira apa aja sih sel lain yang bisa kalian dapatin selain si sel jamur ini? Bakteri, Sel stomata, terus sel stomata, terus ada lagi sel epitel. sel epitel. Oke, epitel tuh sel apa tuh? Ini Wak, apa ya? Pelindung. Sel pelindung, Mukosa pipi. mukosa pipi yang ada di pipi ya. Oke, berarti selain sel jamur yang bisa kita amati pakai mikroskop itu juga ada sel stomata, terus sel epitel pipi itu sebagai sel hewan juga ya. Nah, kalau misalkan yang tadi kalian udah pelajari dan yang kalian amati, komponen sel apa yang kalian bisa lihat? Ada nggak? Ketahuan nggak? Apa aja? Nggak kelihatan. Cuma bentuk Bentuknya dulu. doang. Aja. Oke, nah itu sebenarnya kita bisa lihat bagiannya, tapi perbesarannya memang harus besar banget. Iya. Bisa sampai 1000 kali bahkan. Kalau misalnya mau melihat gelas bentuknya gitu, bentuknya, isinya. Gitu. Nah, kalau misalkan dari yang udah kita pelajari sebelumnya, apa kegiatan yang paling menyenangkan menurut kalian? Mikroskop. Yang mikroskop. Iya. Kotak-katik lihat. Oh, lihat busa. Belum pernah lihat sebelumnya. Sampai gitu ya mas. Oke, selama ini ada kesulitan nggak? Kesulitannya sebenarnya waktu ngatur mikroskop dia fokus tuh. Susah. Iya, kayak perlu hati-hati dan teliti gitu. Iya benar sih, karena tuh kalau misalnya kalian kekencangan juga bisa rusak kan kaca Iya, gelasnya atau bahkan gelasnya. kaca preparat itu bisa patah gitu, pecah gitu. Oke, benar. Nah sekarang mungkin kita mau menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Boleh mungkin salah satu dari kalian ada yang mau menyimpulkan? Ya. Jadi untuk pengamatan benda-benda mikroskopis itu akan paling baik menggunakan mikroskop. Oke, ada lagi? Mikroskop itu dapat melihat benda-benda yang ukurannya kecil-kecil, jadi dapat membantu kita untuk melihat seperti itu dengan bantuan perbesaran pada lensa objek yang ada di mikroskop sampai perbesaran 40 kali. Oke. Nah ini juga menyambung dengan materi kita yang sel di manusia itu sangat terlihat sangat kecil sekali dan misalkan dari Tuhan. Oke, betul ya yang disampaikan Doni, Rahma dan Anissa. Boleh kita katakan bahwa memang sel itu sangat kecil dan makanya disebut sebagai unit penyusun tubuh makhluk hidup terkecil. Jadi kita sebagai manusia juga harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita, karena kita telah diciptakan sebaik rupa seperti ini, dan bahkan sel itu punya fungsinya masing-masing yang memang saling bergantungan, saling bergantungan untuk akhirnya kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah terus selanjutnya di sini ada hadiah sedikit buat terima kasih karena sudah aktif dalam belajar bersama. Ada buat Doni, buat Rahma, ada buat Terima kasih. ada buat Anissa, ya dari yang mau. Terima kasih Ibu. Oke. Nanti jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, makasih banyak. Oke. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang tadi yang udah disebutin sama Anissa Kiran udah spill dikit tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi selain sel jamur kita akan bahas sel tumbuhan dan sel hewan. Oke. Mungkin sekian yang bisa Ibu